Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Amanda Wijaya, nomor induk mahasiswa 2050082 dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Hildia Putri Tarisanggraini, NIM 2050093, Prodi D3 Reka Medis, kelas 1C. Kenalkan, nama saya Kristina Febrianti, NIM 2050094 dari Prodi Reka Medis kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Melody Muna Anggraini, saya dari kelas 1C, program studi Reka Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM 2050097. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Anam dengan NIM 2051117, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan kelas 1C. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang dua materi. Materi yang pertama mengenai dasar biostatistik. Biostatistik nanti di dalamnya akan meliputi yang pertama, pengertian statistik. Yang kedua, peran statistik dalam penelitian. Yang ketiga, pengertian biostatistik dan biostatistika. Yang keempat, tujuan biostatistik. Yang kelima, ruang lingkup biostatistik. Dan yang keenam adalah kegunaan biostatistik. Pengertian statistik dibagi menjadi dua. Yang pertama sempit, semua yang menunjukkan kenyataan yang berwujud angka-angka tentang kejadian khusus. Yang kedua luas, pengertian teknik metodologik, cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data menyelidiki yang berwujud angka-angka. Penambahan huruf A memiliki arti bahwa statistika merupakan metode atau alat bantu untuk mengembangkan statistik. Statistik kesehatan adalah ilmu terapan metode statistika terhadap masalah kesehatan di dalamnya termasuk vital statistik yang membahas tentang komponen daur hidup, kematian, kelahiran, perkawinan, dan lain-lain. Peran statistik dalam penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghitung besar sampel. Yang kedua, menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, teknik untuk menyajikan data seperti tabel grafik. Yang keempat, alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Pengertian biostatistik dan biostatistika. Biostatistik, pengertian penggunaan metode statistik untuk memecahkan masalah kesehatan yang unsur utamanya manusia. Kedua, banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan kesehatan terkait ilmu biologi. Yang ketiga, statistika digunakan untuk pengambilan keputusan dan berkembang berdasarkan teori peluang probabilitas. Biostatistika. Bio plus statistika. Biostatistika merupakan ilmu terapan dari statistika dalam bidang biologi. Pengertian biostatistik dan biostatistika. Biostatistik yang pertama pengertian. Penggunaan metode statistik untuk memecahkan masalah kesehatan yang unsur utamanya manusia. Yang kedua, banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan kesehatan terkait ilmu biologi. Yang ketiga, statistika digunakan untuk pengambilan keputusan dan berkembang berdasarkan teori peluang probabilitas. Biostatistika, bio plus statistika. Biostatistika merupakan ilmu terapan dari statistika dan dalam bidang biologi. Tujuan biostatistik sebagai dasar dalam menarik kesimpulan yang benar dan untuk mengambil keputusan yang baik dalam bidang kesehatan dan kedokteran.
Ada beberapa ruang lingkup biostatistik, diantaranya medis, kesehatan masyarakat, kependudukan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, administrasi kesehatan, dan gizi. Kegunaan biostatistik diantaranya membuat perencanaan program kesehatan, mengadakan evaluasi pelaksanaan program kesehatan, menentukan ada dan besarnya masalah kesehatan, dan yang terakhir, memberikan penerangan tentang kesehatan kepada masyarakat atau publikasi ilmiah. Statistik rumah sakit, yaitu statistik yang menggunakan dan mengolah sumber data dari pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menghasilkan informasi, fakta, dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam pelayanan pasien di rumah sakit, data dikumpulkan setiap hari yang berguna untuk memantau perawatan pasien setiap hari, minggu, serta bulan. Yang selanjutnya adalah kegunaan informasi dan statistik rumah sakit. Yang pertama, perencanaan, pemantauan, pendapatan, dan pengeluaran dari pasien oleh pihak manajemen rumah sakit. Yang kedua, pemantauan kinerja medis. Yang ketiga, pemantauan kinerja non-medis. Untuk yang terakhir adalah langkah-langkah metode statistik. Dalam penelitian, apabila kita menggunakan metode statistik, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pembatasan masalah. Yang mendasari adanya pembatasan masalah 1. 5W1H What, Who, When, Where, Why, How 2. Statistik atau menggunakan metode kuantitatif 3. Dimungkinkan menggunakan banyak data atau bukan menggunakan data tunggal. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data. Yang keempat, analisa data. Dan yang terakhir adalah penyajian informasi. Materi yang kedua akan membahas mengenai pengorganisasian data dan penyajian data, yang mana meliputi pertama, pengertian populasi dan sampel. Yang kedua, jenis-jenis statistika. Yang ketiga, definisi data. Yang keempat, pembagian data dan sifat data. Yang kelima, cara memperoleh data. Dan yang keenam adalah skala pengukuran. Pengertian populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Pengertian dari sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Selanjutnya, jenis-jenis statistika. Yang pertama adalah statistika deskriptif, adalah serangkaian teknik yang meliputi teknik pengumpulan, penyajian, peringkasan data. Yang kedua adalah statistika inferensi, adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan sebagian data atau data sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian atau populasi. Selanjutnya, definisi data. Data statistika adalah kumpulan suatu keterangan mengenai keadaan kejadian atau gejala tertentu, baik yang berbentuk angka maupun yang tidak berbentuk angka. Pembagian data dibagi menjadi 4. Yang pertama sifat, ada kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua sumber, ada internal dan eksternal. Yang ketiga cara memperoleh, ada primer dan sekunder. Yang keempat waktu pengumpulan atau bisa disebut time series dan cross section. Sifat data, ada data kualitatif meliputi jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Yang kedua ada data kuantitatif meliputi yang pertama data describe, jumlah mobil, jumlah staff,
jumlah TV dan lain-lain. Yang kedua, data kontinu, berat badan, jarak koa, luas rumah, dan lain-lain. Cara memperoleh data. Yang pertama, data primer meliputi wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Yang kedua, data sekunder meliputi data dari pihak lain seperti BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lain. Skala pengukuran nominal merupakan angka yang diberikan hanya sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan tertentu atau klasifikasi. Contoh, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2, waria sama dengan 3. Ordinal, angka mengandung pengertian tingkatan. Contoh, ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Ketiga, interval. Angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contoh, berat yang diperkenankan 5-7 kg. Yang keempat, rasio. Angka mempunyai sifat nominal, ordinal dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%. Maka, bunga mandiri 2 kali lebih bunga BCA. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun materi yang kami sampaikan terlalu sedikit. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.